Selamat pagi semua Selamat jemaat pagi. BM Bandar Seriaman yang mengikuti kita live pada pagi ini. Bagi yang melihat siaran secara ulangan, selamat petang, selamat malam bagi semua jemaat. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan kerana Tuhan Yesus kita ada berada di sini, kita ada bersama dengan keluarga kita masing-masing di samping keluarga kita pada pagi ini, memuliakan dan memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita menggunakan kesempatan ini walaupun kita berada di period PKPB pada minggu ini, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan kita dapat berada di rumah bersama dengan keluarga kita, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita bersama memuji, menaikkan, meninggikan nama Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Yesus Tuhan, Engkau yang ada di sini ya Bapa Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Bapa Tuhan, kerana kuasa Roh Kudus Engkau yang membangunkan kami pada pagi ini. Roh Kudus Engkau yang membangunkan kami Bapa, membangunkan jiwa kami ya Yesus Kristus, datang ke hadiran Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat bersama, walaupun melalui live streaming ya Bapa Tuhan, kami dapat bersama memuji, memuliakan nama Engkau pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar segalanya kami naikkan hanya bagi Engkau ya Bapa Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua peralatan yang kami guna pada pagi ini ya Bapa Tuhan, baik internet, wifi yang kami guna, kamera yang kami guna ya Bapa Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Engkau yang berserta menjaga, memelihara ya Bapa Tuhan. Tuhan ya Engkau yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Pilihanku. Segala dosa beri
firman Engkau ya Bapa, karena Engkau telah membebaskan kami. Engkau adalah kebenaran kami, Yesus. Haleluya ya Bapa. Ku sembah Engkau. Sembah Kau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang kasih. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Sembah
sampai sekarang ya Bapa Tuhan. Engkau tetap Allah yang kami sembah Yesus. Walau dunia semua bergoncang, Engkau tak tergoyahkan karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ada di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini Kau berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya ya Bapa. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Serahkan masa ini untuk pastor kita. Keluar kita. Salam. Bertemu kembali kita dalam kasih Tuhan. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Terima kasih kepada pimpinan keluarga yang memimpin kita dalam pujian penyembahan. Ya, terima kasih juga kepada anak kita Balang yang terlibat sama juga. Dan pasti akan melayani Tuhan dengan luar biasa pada suatu hari nanti. Amin. Ya, jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita serahkan diri kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan dan mohon pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita, memberi kita roh iman, wahyu dan pengertian yang lebih dalam untuk mengetahui isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Terpujilah namamu, mulialah namamu Tuhan, agunglah Engkau Allah yang perkasa, Allah yang telah mengalahkan maut lewat anak tunggalmu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tuhan menebus dosa kami, menyingkirkan segala kesalahan kami. Kami beruntung Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi kami dipersatukan meskipun kami tidak bersama seperti mana biasanya di bangunan gereja. Tuhan kami beribadah, tetapi hadiratmu hadir ada di tengah-tengah setiap anakmu yang Tuhan berkumpul di dalam namamu, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau pasti ada di tengah-tengah kami. Dan lewat kehadiranmu Tuhan, kami menangkap isi hatimu. Kami mengerti dengan sepenuhnya karena roh hikmat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk mengerti penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Dan berkati segala persembahan yang kami persembahkan pada pagi hari ini, tanda ucapan syukur kami. Kami mengaku Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Tiada apapun dan tiada siapapun dapat menghalang berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Bapa.
kami berdoa agar tangan yang memberi Tuhan sentiasa diberkati, agar lebih lagi memberi untuk pekerjaan-Mu, untuk mendirikan kerajaan-Mu Tuhan di Bandar Seri Aman ini. Dan pakailah hamba-Mu yang tidak sempurna adanya Tuhan untuk menyampaikan Tuhan mesej-Mu, agar kami Tuhan Yesus mengerti kami perlu punya iman yang hidup di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Engkau ambil alih masa di tempat ini. Berkati laptop segala, telepon, internet, wifi yang kami pakai Tuhan, agar ianya tidak diganggu oleh iblis, tidak dihalang oleh iblis, tidak dihambat oleh iblis, tetapi Roh-Mu yang bekerja. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Selamat beribadah buat jemaat Tuhan. Dan saya percaya kita semua fokus mendekat pada Tuhan pada pagi hari ini. Seperti biasa dalam persembahan kita, ya, kita pemberian umum persepuluhan dan janji iman, sila salurkan ke akaun gereja kita. Ada tertera, ada yang telah dikirim di dalam WhatsApp kita, ataupun kita terus bagi dengan tracer kita, yaitu Cikgu Pini. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus yang serentak dengan hari raya. Kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari kenaikan Yesus ke surga sudah pastinya membangkitkan iman kita sebagai orang percaya. Amen. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta oleh Bapa kita untuk keselamatan kita. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi tindakan yang terbit dari hati kita yang telah terbuka saat kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Yaitu iman yang hidup. Ya, kita sedia maklum bahwa iman kita harus aktif. Iman kita, ya, harus aktif, bukan pasif. Iman kita harus kreatif, proaktif. Baik saat kita hidup senang atau saat kita hidup di dalam kesusahan. Tidak cukup bagi kita hanya beriman ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang hidup dari seorang ibu. Ya, seorang ibu janda, bukan hanya janda tetapi juga seorang yang miskin, yang dipilih oleh Tuhan. Karena iman ibu ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amen. Jadi pada pagi hari ini, setelah kita belajar firman Tuhan ini, kita tidak akan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Kita bertanya mengapa? Tetapi bila berkat Tuhan dicorakkan di dalam kehidupan kita, ya, bila pekerjaan kita berjalan lancar, bila semuanya berjalan lancar, kita tidak akan bertanya mengapa Tuhan. Bahkan kita tidak bersyukur. Ya, di dalam kesusahan ada rencana tersendiri di dalam kehidupan anak-anaknya. Amen. Jadi mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Kita buka kitab kita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ayat 7 sampai ke 16. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Garis besar, Elia dan janda di Sarepta. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidom, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Safat. Setelah ia sampai ke pintu kota, sesudah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat Tuhan, ini peta Israel. Ya, ini semuanya tanah perjanjian yang diberikan, yang dijanjikan dan diberikan Tuhan kepada umat Israel. Ya, ada yang mengatakan hanya di sini. Ya, saya melihat video, mereka berkata Israel hanya di sini. Kemudian makin besar-besar dan Palestina tidak ada lagi tempat dikalahkan oleh Israel. Tidak. Orang itu yang saya lihat di video bahwa dia buta sejarah. Ya, dia katakan tahun 1064. Ya, ini adalah tempat Israel. Tapi sebenarnya tempat Palestina. Tapi sebenarnya ini adalah tempat Israel. Safat ya terletak di sini. Ya, di kira-kira 13 km sebelah selatan Sidom. Safat bagi bangsa Israel adalah merupakan negeri asing. Terletak di pantai Mediterranean di antara Tiros dan Sidom bagian atas. Berada di wilayah Fenisia, tempat asal Ratu Isabel. Ya, penyembah bahala. Isabel adalah seorang penyembah bahala. Dikenal sebagai negara kafir. Ya, telah menjadi agama Asmi, ya, adalah Baal. Jadi Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia berkahwin dengan Isabel, anak dari Raja Sidon. Sesuai dengan kehidupan Raja Ahab, jadi kehidupan bangsa Israel juga merosot. Mereka juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka juga turut menyembah Baal. Oleh sebab itu Allah menentang orang Israel yang tidak memberikan, tidak menurunkan, sehingga terjadinya kekeringan, musim kemarau yang sangat dahsyat. Ya, jadi ada seorang ibu janda yang tetap hidup sebagai orang percaya, meskipun dia tinggal di tengah-tengah para penyembah Baal. Jadi firman Tuhan berkata, ya, bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada ibu janda itu untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Allah berbicara kepada ibu janda. Dari itu kita tahu bahwa ibu janda ini adalah orang percaya, orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberi keyakinan kepada Nabi Elia, pergilah setelah sungai di Krit
kering karena hujan tidak turun. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarepta, tempat ibu janda itu. Jadi ibu janda itu bukan saja dia hidup di tempat dan tinggal di tengah-tengah para penyembah Baal, ibu ini juga dia sedang mengalami kesusahan besar. Sedang mengalami akan kehabisan makanan. Ini kesusahan besar. Tidak lama lagi akan mati. Ya, itu yang bermain di pikiran dia. Bermain di pikiran ibu ini. Bahwa dia akan mati. Dan tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya untuk memberi perintah kepadanya, memberi Elia makan. Wah, mengapa ini Tuhan? Sudah tentu kita bertanya, Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa aku sedang dalam kesusahan? Mengapa engkau menghantar hamba-Mu datang ke sini? Sudahlah aku sendiri dihina, diejek kerana menyembah engkau, tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tinggal di tengah-tengah orang yang menyembah bahala. Sekarang aku hidup dalam kesusahan karena musim kemarau ini, dan sekarang juga engkau akan utus hamba-Mu, bagaimana aku mau memberi dia makan? Sedangkan aku sendiri di dalam kesusahan. Mengapa Tuhan? Ya, kalau kita sudah tentu bertanya begitu. Ya. Jadi dia hidup di dalam kesusahan yang dihadapi. Meskipun hidup penuh dalam pergumulan, dalam tekanan yang berat, amat berat, hal itu tidak membuat iman ibu ini lemah. Ya. Tekanan yang berat tidak membuat iman ibu ini kendur, sehingga dia mundur. Tetapi iman ibu ini tetap bernyala-nyala hidup. Akibat dari imannya yang hidup, ibu ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh menarik dan ajaib. Dia percaya, katakan amin. Ya, setiap orang percaya yang memiliki iman yang hidup pasti akan mengalami pemeliharaan yang dahsyat dari Tuhan. Dia percaya, katakan amin. Pemeliharaan Allah begitu nyata dialami oleh setiap orang percaya melalui penyertaan dan perlindungan Allah sendiri. Iman ibu janda ini yang hidup ini mengingatkan kita bahwa Allah sentiasa memelihara kehidupan kita setiap hari, setiap masa, setiap detik, setiap hembusan napas kita. Pemeliharaan Allah bagi ibu janda ini adalah akibat dari tindakan iman dia atas perintah Tuhan. Inilah iman yang hidup. Iman yang hidup sentiasa beroperasi baik waktu susah maupun waktu senang, baik waktu ketawa, baik maupun waktu menangis, baik waktu hujan, baik waktu kering. Iman yang hidup akan mengalami penjagaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya. Sebab itu Paulus berkata, karena Paulus juga mengalami pemeliharaan Tuhan, meskipun menghadapi penganiayaan, tekanan, masalah demi masalah yang tidak kehabisan di dalam kehidupnya. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi mereka. Allah, yang mengasihi dia, mengasihi Allah. Ya, orang yang mengasihi Allah, imannya pasti hidup. Amen. Jadi firman Tuhan ini digenapi, terjadi di dalam kehidupan. Meskipun ribuan tahun baru Paulus menulis ini. Ini yang terjadi. Semua manfaat yang terjadi ini adalah karena iman yang hidup. Ya. Jadi pemeliharaan Allah sangat nyata bagi anak-anaknya yang memiliki iman yang hidup. Bilakah kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan melalui penyataannya? Bagaimana untuk kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan melalui penyataannya? Ya, bagaimana? Dari pembacaan firman Tuhan tadi menyatakan bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Kunci rahasia untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang pertama adalah melayani dengan tulus. Ayat 10 dan 15
Setelah Elia sampai, disabat dan berjumpa dengan ibu ini, Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi, ia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu pergilah perempuan itu berbuat dengan taat seperti yang dikatakan Elia. Dia melayani Elia. Ya, Elia datang bukan minta dilayani, ya, tetapi dia tahu tugas dia, tanggung jawab dia. Dia harus melayani, bukan hanya melayani, tetapi melayani dengan tulus. Amen. Di ibu janda ini mengalami pemeliharaan Allah di saat krisis kemarau dan kelaparan sedang terjadi. Bukan pada waktu susah, tetapi keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak diharapkan. Namun ibu ini tetap tidak mementingkan diri. Dia tetap memberi masa melayani Tuhan dengan melayani Elijah, hamba Tuhan. Melayani bukan hanya sekadar melayani, tetapi dia melayani dengan tulus hati, memberi yang terbaik, memberi tempat tinggal terbaik untuk Elia. Setelah Tuhan berkata kepadanya bahwa Tuhan akan mengutus hambanya datang ke tempatnya, bukan hanya datang tetapi tinggal bersamanya. Dia menyediakan tempat terbaik, bilik yang baik untuk hamba Tuhan ini. Ibu janda ini bukan hanya menyediakan tempat tinggal, bilik yang terbaik, kamar yang terbaik, tetapi dia menyediakan, memberi makan, minum yang terbaik sepanjang Elia tinggal bersama dengan mereka. Ya, bersama tinggal dengan dia dan anaknya selama musim kemarau terjadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibu ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa melayani hambanya Elia. Di saat nyawa terancam akan mati karena kelaparan, ibu ini mau saat-saat akhir hidupnya, dia mau hidupnya menjadi berkat. Dia mau hidupnya memancarkan kasih Tuhan, memuliakan Tuhan. Apatah lagi yang dilayaninya bukan sembarangan orang. Yang dilayaninya adalah utusan Allah, hamba Allah, yang diutus khas oleh Allah datang tinggal diam bersamanya. Sebab itu tidak heran kita melihat dia melayani dengan tulus, tanpa mengharapkan apa-apa dari balasan dari Elia. Ya, jemaat Tuhan dikasihi, suatu Yesus melayani di dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus juga mengajak pada kita. Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saya percaya dan yakin setelah kita bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kerinduan untuk melayani itu ada, timbul. Kerinduan untuk melayani itu begitu mendalam. Kerinduan untuk melayani Tuhan pasti bernyala-nyala. Amen. Ya. Dan melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Kita begitu bersuka cita setelah kita diberi tugas, diberi pelayanan. Apapun pelayanan, baik kecil atau besar. Apapun pelayanan, baik itu nampak maupun tidak. Baik di depan umum, di atas mimbar maupun di belakang tabir. Kita melayani dengan sungguh-sungguh karena kita tahu melayani satu kehormatan, bukan 1000 beban. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Meskipun melayani berarti menjadi pelayan, ya, melayani berarti kedudukan kita lebih rendah dari orang yang dilayani. Jadi tidak heran begitu banyak orang yang tidak mau melayani, justru lebih senang dilayani. Tetapi Yesus berkata, Yesus anak Allah datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, tugas kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang dapat melayani namun tidak mau memberi diri. Seringkali dalam pelayanan gereja ada jemaat yang mau melayani namun tidak memberi hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Seringkali dalam pelayanan gereja, ya, ada yang melayani karena kepentingan diri sendiri, tidak tulus di dalam pelayanan. Dia melayani, tetapi mengharapkan jawatan di dalam gereja, berebut jawatan di dalam gereja. Dengan demikian tujuan pribadinya, ya, itulah tujuan pribadinya. Melayani bukan melayani dengan tulus ikhlas. Jadi Yesus mengajak kita untuk saling melayani. Yesus mengajak kita, ini ajakan dan ajaran dan nasihat Yesus untuk kita sama-sama melayani, memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Alangkah indahnya hidup ini, ya, menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan. Ya, percaya katakan amin. Ya, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan balasan. Ya, melayani dengan hati ikhlas. Dia memberi diri melayani, ya, sehingga menjadi seorang hamba. Melayani mengambil rupa sebagai hamba. Ini Yesus contohkan kepada kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Amin. Meskipun dia tanpa pendidikan tinggi, meskipun dia tanpa kedudukan tinggi, meskipun dia tidak punya pengaruh, tidak punya kuasa, Allah memilih seseorang untuk dipakai olehnya bukan karena layak, bukan karena kepintarannya, bukan karena gagah kuatnya, bukan karena punya keistimewaan khas, tetapi adalah karena kasih karunia Allah. Itulah kita dipilih melayani. Saya berdiri di sini melayani dalam mimbar, di dalam firman Tuhan. Itu adalah karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Amen. Yesus memilih para nelayan menjadi muridnya untuk melayani, mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Dampaknya kita sendiri dapat lihat dan kita sendiri mengalaminya pada saat ini. Oleh itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita melayani, ya, melayani dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, melayani bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Melayani bukan untuk gereja, tetapi untuk kerajaan Allah. Amen. Dan yakinlah di dalam pelayanan kita, apapun rintangan, apapun cabaran di dalam pelayanan kita, jangan mudah menyerah kalah, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan mundur dari pelayanan, sebab ada upah bagi pelayanan kita. Bukan berarti kita melayani mengharapkan upah, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Kuatkanlah hati kita, ada upah bagi pelayanan kita. Pada akan tiba waktunya kita akan menerima upah dari segala pelayanan yang didirikan atas ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan. Amen. Dan yang kedua, iman yang hidup. Ya. Yang kedua, memberi dalam kesempitan. Ini yang susah. Hidup dalam kelimpahan pun susah untuk memberi, apatah lagi jika dalam kesempitan. Ya, ayat 15e, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat dengan taat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu membuat roti lalu memberi semuanya kepada hamba Tuhan. Dia memberi dalam kesempitan. Ibu janda ini bukan orang kaya. Tidak ada reserve lagi untuk makanan. Tidak ada reserve lagi yang di dalam bank uangnya. Jadi keadaan janda ini sangat genting saat itu. Makanan yang ada padanya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Pada waktu Elia datang, dia sedang mengumpul 2-3 potong kayu api. Jadi dia akan pulang dan mengolah bagi dia dan anaknya. Setelah mereka memakan, mereka menanti saat kematian menjemput mereka. Meskipun
begitu, setelah Elia memberi arahan untuk memberi roti, untuk memberi air kepadanya, ibu janda ini memberi semua singgam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itulah yang ada padanya. Ya, meskipun begitu jemaat Tuhan, dia tetap beriman untuk memberi yang terbaik. Dia tetap beriman, ya, bahwa segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Dia percaya, dia yakin pemeliharaan Tuhan. Kematian tidak akan menjemput mereka berdua, menjemput dia dan anak-anaknya. Benar, kenyataan itu terjadi. Allah memelihara hidup ibu ini. Kematian tidak menjemput ibu dan anak ini. Yang seperti yang dia pikirkan pada mulanya, seperti yang selalu bermain di dalam pikiran dan hatinya. Ingatlah jemaat Tuhan dikasihi, Allah tidak pernah membiarkan apatah lagi meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepadanya, yang sentiasa beriman kepadanya, yang sentiasa rindu menjadi sumber berkat bagi kehidupan orang lain. Allah tidak akan membiarkan. Yang percaya katakan amin. Ya, di dalam memberi, ibu janda ini diberi. Di dalam dia membagi berkat, ibu janda ini sendiri menerima berkat. Amen. Ya, firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, walaupun sedikit segenggam. Minyak yang sedikit juga dalam buli-buli itu tidak berkurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Luar biasa. Ya, jangan takut memberi, meskipun dalam keadaan tidak baik, meskipun di dalam kesempitan. Amen. Jangan takut. Jangan takut memberi karena pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadi pahala untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita yang telah menebus dosa kita, yang telah memberi anak tunggalnya mati di kayu salib. Jangan takut. Jangan sampai COVID-19 ini menghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita takut memberi kepada Tuhan. Anda takut naruh enggak? Betul, pemberi pepuluhan padi naruh enggak? Tiada apapun dan tiada siapapun yang dapat menghambat, menghentikan untuk Allah memelihara, menjaga dan memberkati kita, anak-anaknya yang sentiasa rindu memberi meskipun dalam kesempitan. Yang percaya katakan amin. Tangan yang mengutamakan Allah dalam memberi tidak akan pernah lepas dari penjagaan Tuhan. Hiduplah dalam kemurahan hati seperti ibu janda di tempat ini. Amin. Janda miskin di tempat ini tidak menolak kehadiran Elia berdiam di rumahnya, tinggal di rumahnya. Elia datang bukan hanya minta makan, tetapi Elia harus tinggal di rumahnya. Dia menerima kehadiran Elia, tinggal di dalam rumahnya, lalu memberi makanan yang terbaik, ya, untuk Elia. Meskipun dia hidup miskin, bukan miskin, tetapi akan mati tidak lama lagi. Itu yang dia pikirkan pada mulanya. Dalam hal ini Tuhan tidak melihat kelebihan dan kekurangan kita. Yang dilihat Tuhan adalah kemurahan, ketulusan hati kita di dalam pelayanan, di dalam kita memberi. Ya. Karena kemurahan tidak tergantung pada apa yang lebih, pada apa yang kurang di dalam hidup kita, tetapi tergantung pada kerinduan kita melayani dengan tulus dan memberi dengan hati yang penuh sukacita meskipun dalam kesempitan. Amen. Ya, saya percaya jemaat Tuhan bebana selama sentiasa rindu untuk memberi. Sikap seperti itulah yang dipuji oleh Yesus. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulangi, mereka akan beroleh kemurahan. Tangan yang memberi
akan beroleh kemurahan. Tangan yang beri tidak akan pernah kekurangan. Tangan yang memberi akan sentiasa diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Meskipun ibu ini sangat miskin, tetapi dia kaya dalam memberi. Ibu ini memberi yang terbaik kepada hamba Tuhan. Ibu ini tidak mencari alasan ataupun memberi alasan di dalam memberi. Ibu ini sentiasa rindu untuk memberi. Itulah tindakan iman yang hidup yang dilakukan oleh janda Safat yang mengakui bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup. Ingatlah, Allah yang kita sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah sumber segalanya bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, iman Kristen menuntut untuk memberi walaupun dalam kekurangan. Yesus memberi contoh tentang seorang perempuan janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya. Ya, jika kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ke 44, justru ketika seseorang mau memberi dalam kekurangan, nilainya lebih tinggi pada pemandangan Allah, pada pandangan mata Allah. Amin. Markus 14 ayat 43. Ya, iman menuntut seseorang untuk rela memberi, untuk berkorban walaupun dalam kekurangan. Itulah tindakan iman yang hidup. Yang ketiga, mempercayai firman Tuhan. Mustahil ibu ini dapat melayani dengan tulus. Adalah mustahil bagi ibu ini memberi dalam kesempitan jika dia tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ayat 13 sampai ke 15 saya tidak baca untuk kita. Ya. Elia dipanggil menjadi menjadi nabi Allah pada zaman Raja Ahab yang berkuasa sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan embun atau hujan pada tahun itu, dalam masa 3 tahun, kecuali apabila yang mengatakannya akan turun hujan, barulah hujan akan turun. Karena petunjuk dan perintah Allah, Elia pergi ke timur di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Allah berjanji akan memberi minum dan makan pada Elia. Elia minum dari air sungai itu, dari sungai Kerit, dan ia makan roti yang dibawa oleh burung gagak pada pagi dan juga pada sebelah petang. Ya, jadi beberapa lama kemudian air sungai Kerit itu pun kering karena musim kemarau. Ya, betapa dasarnya musim kemarau pada saat itu. Kita kena pandemi baru 1 tahun lebih. Jadi musim kemarau yang mereka alami 3,5 tahun. Ini pandemi kemarau. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Elia dan juga ibu janda ini. Allah memberi perintah agar Elia pergi ke Safat. Allah meminta Elia tinggal di Safat. Ya. Allah telah menyediakan seorang ibu janda tetapi miskin untuk memberi dia makan. Ya, bukan orang kaya, bukan orang ternama, tetapi orang miskin, orang yang tiada apa-apa, orang yang kedudukannya sangat rendah. Allah berfirman kepada Elia, bersiap-siaplah engkau pergi ke Safat. Pergilah. Lalu Elia menyiapkan diri. Elia pergi ke Safat. Elia sampai di pintu gerbang kota Safat. Setelah baru dia sampai di sana, dia melihat seorang ibu janda yang sedang mengumpul kayu api. Ibu janda itu percaya bahwa itulah hamba Tuhan yang diutus oleh Allah. Jadi ibu janda ini percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Setelah Elia meminta roti dan berkata kepadanya bahwa tepung
tepung dan buli-buli itu tidak akan habis, dia percaya. Tepung dalam tebayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurangan sampai waktunya Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ibu ini pergi berbuat dengan taat seperti yang dikatakan Alia. Dia melakukan karena dia percaya firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak, dalam tekanan yang sungguh berat, dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau yang terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Akibatnya, Alkitab menyatakan, akibat dia percaya akan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita percaya tepung dalam tebayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan, seperti yang firman Tuhan ucapkan dengan perantaran Elia. Perempuan jana ini mendapat akibat dari kepercayaannya kepada firman Tuhan. Perempuan ini, Elia dan anaknya, mendapat makanan dalam beberapa waktu sepanjang musim kemarau. Allah membuat dalam tebayan jana itu tidak habis tepungnya, tidak habis minyak dalam buli-bulinya. Bukan 1-2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi sepanjang musim kemarau 3 tahun setengah. Inilah yang terjadi. Dari segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli ini terus mengalir. Sentiasa ada. Saya percaya kita tahu tentang Yesus. Dia datang dengan beban yang berat. Dia percaya kalau Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang sakit ternak, anaknya yang hampir mati. Dia mohon pertolongan kepada Yesus. Di dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ketika Yesus masih berbicara, tiba-tiba datanglah orang dari keluarganya dan berkata, "Yesus, anakmu sudah mati. Tidak ada gunanya ya engkau menyusahkan guru, tidak ada gunanya engkau menyusahkan Yesus. Pulanglah, anakmu sudah mati." Tetapi Yesus memberi dorongan kepada Yesus. Yesus tidak peduli dengan kata-kata itu yang mengatakan bahwa anak Yesus telah mati. Yesus berkata kepada Yesus, "Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja." Yesus berpegang, Yesus percaya kepada firman Tuhan, kepada kata-kata Yesus yang adalah firman. Lalu mereka meneruskan perjalanannya sampai di rumah Yesus. Diringkaskan cerita, Yesus memegang tangan anak perempuan itu yang sudah mati. Yesus berkata, "Talikakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Yesus dapat membangkitkan anak yang mati. Yesus dapat membangkitkan keluarga kita yang mati. Yesus dapat membangkitkan ekonomi kita yang mati. Yesus dapat membangkitkan apapun yang mati di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kuncinya adalah percayalah kepada firman Tuhan. Jangan lagi meragukan firman Tuhan. Meskipun keadaan setelah mati, tetap percayalah kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, jika selama ini iman kita telah mati karena tidak mempercayai firman Tuhan, bangkitlah. Saat ini Tuhan ingin membangkitkan iman kita agar iman kita hidup. Amin. Agar kita miliki iman hidup. Jika iman kita hidup, segalanya juga akan hidup. Amin. Ya. Kita akan percaya kepada firman Tuhan jika kita punya iman yang hidup. Inilah yang terjadi kepada ibu janda ini. Ini juga yang terjadi kepada Yesus. Hal ini juga yang akan terjadi kepada kita.
sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh Tuhan, yang ditebus lewat kematiannya. Pekerjaan kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Kesehatan kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Segalanya akan dibangkitkan oleh Yesus jika kita percaya pada Tuhan. Keselamatan kita tidak akan terancam jika kita mempunyai kepercayaan penuh pada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus belajar tetap percaya terhadap kebenaran firman Tuhan di dalam keadaan baik maupun susah. Amin. Di dalam keadaan tidak menyenangkan, di dalam keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap perjalanan kita terus berjalan lancar, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya banyak rintangan, halangan. Ya, banyak yang mengganggu, yang merencatkan perjalanan hidup kita. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan berkaya dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Rencana Allah sentiasa yang terbaik bagi kita, meskipun kita tidak dapat melihat secara langsung dengan mata kasar kita. Tetapi percayalah, lihatlah dengan mata iman kita. Ibu janda ini punya segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Erus anaknya perempuan telah mati, tiada harapan. Tetapi di dalam Tuhan tetap ada harapan. Amin. Di dalam pandemi ini, orang yang tidak percaya, mereka putus harapan. Namun kita punya harapan, kita tetap berdoa, Tuhan cabut tangan dalam pandemi ini. Di dalam keluarga kita ada masalah, kita tidak punya harapan. Tetapi yakin percayalah, harapan pasti akan ada di dalam keluarga kita. Ya. Di dalam pekerjaan kita, kita sering dihambat orang yang tidak percaya. Sering diganggu orang yang tidak senang dengan kehidupan kita. Tetapi percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan buka jalan untuk kita. Ya, meskipun kita orang beriman, bukan berarti kita menjauh dari segala ragam masalah dan penderitaan. Kita masih dapat rasa sakit. Keadaan yang tidak kita harapkan boleh tiba terjadi bila-bila masa. Tetapi ingatlah, tetap percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang memelihara dan menyertai kehidupan kita orang percaya. Asal saja percaya kepada firman Tuhan. Amin. Melalui Elia, Tuhan berkata kepada janda miskin di Safat ini, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, buatlah roti bagiku, bawalah kepadaku, kemudian baru buatlah untuk anak-anakmu. Ini satu cabaran. Alias sepertinya mementingkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya itulah cara Tuhan untuk memberkati ibu janda ini. Dan dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah bentuk iman yang hidup. Iman seperti inilah yang dapat membuat dia terus dapat bertahan dalam menghadapi keadaan yang sangat sulit. Akal dan perasaan kita sebagai manusia memang penting dalam mempertimbangkan keadaan kita di dalam kesulitan. Namun tidak kurang penting menempatkan mata hati rohani kita melihat pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, firman-Nya yang kita percayai akan berkaya, yang tidak ada menjadi ada, yang mati akan dibangkitkan. Amin. Tuhan adalah benteng dan perlindungan kita. Di dalam kelimpahan Dia kita akan beroleh berkat yang tidak kita jangka, bahwa berkat yang di depan mata kita akan habis. Uang saya tinggal sebegini, uang saya hanya tinggal 1 ringgit. Bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus memberi istri anak saya makan, uang saya 1 ringgit. Inilah yang terjadi kepada hamba Tuhan yang melayani di Ulu Perang. Pulang dari Miri, uang di dompet hanya 1 ringgit. Istri dia menegur, ya, Pastor, kamu mengajar firman Tuhan, tetapi kamu tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka balik ke Hulu, start engine, pakai perahu, balik ke Hulu. Ya, Pastor ini dengan susah hati. Balik dari Miri tidak beli apa-apa, duit hanya tinggal 1 ringgit. Ya, tiba-tiba 2 ekor babi menyeberang.
sungai. Dan terus diikuti. Sebab pastor ini memang suka memburu. Jadi bila sampai ke tebing, babi ditimpa 2 ekor. Sampai di rumah panjang, tidak sempat babi singgah di rumah. Di perahu saja babi ini sudah habis. RM1 jadi beratus-ratus ringgit. Wow, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan menimpa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dari itu, saya ulangi lagi. Kata istri, kamu nih pastor yang mengajar firman Tuhan, menurun jemaat Tuhan untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kamu bila uang RM1 dalam wallet, kamu susah hati. Ya, kamu tidak percaya. Tapi lihatlah 2 ekor babi yang Tuhan berikan. Ya, jika tidak menyimpan untuk diri sendiri, untuk makan, untuk mereka menikmati babi ini pun mungkin tidak. Sebab orang rumah panjang membeli semua babi ini. Ya, jadi dari situlah kita lihat pemeliharaan Tuhan. Meskipun dalam krisis yang sangat hebat, ibu janda ini melihat ya dari krisis ini itulah akhir kehidupan mereka. Hidup mereka hampir sampai ke garisan penamat. Namun Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di dalam masa krisis itu, sehingga apa yang dikatakannya ya bahwa inilah akhir hidup kami berdua. Hidup kami anak beranak inilah akhirnya. Tetapi Tuhan menjaga, memelihara karena percaya kepada firman Tuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami krisis. Mungkin saat ini juga anak mengalami masa-masa sulit. Ya. Ketika itu terjadi, janganlah putus harapan. Lihatlah masa-masa sulit itu bukan sebagai akhir dari hidup Anda. Bukan berarti itulah ujungnya bagi perjalanan hidup Anda. Amen. Namun itulah awalnya bagi Tuhan memelihara, menjaga hidup Anda di luar pikiran Anda. Amen. Jangan bergantung kepada pikiran kita. Jangan bergantung kepada perasaan kita. Tapi bergantunglah, bersandarlah kepada firman yang hidup. Bagaimana? Dengan mempercayai firman Tuhan yang hidup. Amen. Dan yang terakhir, iman yang hidup pasti akan melakukan firman yang telah disampaikan. Amin. Ya, inilah yang dilakukan oleh ibu janda ini. Ya, ayat 13 sampai ke 15. Elia menebuat dan melayani Tuhan pada abad ke-9 sebelum Masehi, seperti yang saya katakan tadi, 2900 tahun yang dulu. Ya, 2900 bukan masa yang dekat. Pada waktu itu bencana kekeringan dan kelaparan melanda bukan hanya di Safat, melanda di seluruh negeri itu. Ya, Tuhan berfirman agar Elia pergi ke timur lalu pergi ke Safat menemui seorang janda miskin. Untuk apa? Untuk Tuhan memakai ibu janda ini, melayani dia, memberi dia agar Elia tetap terjaga. Ibu ini melangkah dengan iman. Perlukan iman yang hidup untuk melakukan firman Tuhan. Amen. Jika iman mati, mana mungkin seseorang dapat melakukan firman Tuhan. Dia melangkah dengan iman, melakukan firman Tuhan, meskipun belum kelihatan. Tiada tanda-tanda. Setelah firman Tuhan dinyatakan, disampaikan oleh Elia, tiada tanda-tanda bahwa mukjizat akan terjadi. Setelah dia melakukan firman Tuhan, barulah mukjizat terjadi. Kita sering mengharapkan mukjizat terjadi tanpa mahu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ibu janda ini melangkah dengan iman yang hidup, melakukan firman Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia tidak mencari alasan untuk menolak firman Tuhan yang telah disampaikan, firman Tuhan yang harus dia lakukan. Dia tidak memberi alasan kepada Elia. Bagi dia, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Yang penting dia melakukan firman Tuhan. Hidup dan matinya tergantung kepada firman Tuhan. Akibat dari ketaatan dia melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, maka mujizat terjadi. Tepung dalam tempat
pakaian itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan. Sedikit pun tidak berkurangan. Sentiasa ada hari demi hari, bulan demi bulan. Mereka dapat makan dalam bencana kekeringan. Mereka tidak mati kelaparan dalam bencana kemarau. Tidak mati. Sehingga kesaksian mereka menjadi berkat bagi banyak orang dari dulu sampai sekarang. Dan pada pagi hari ini kita mendapat berkat dari iman mereka yang hidup melakukan firman Tuhan ini. Amen. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Rasul Paulus juga berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Iman bukan sembarang iman yang hidup. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Allah adalah orang yang punya iman yang hidup. Orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, orang punya iman yang sehat, bukan iman yang sakit. Begitu banyak anak-anak Allah menginginkan mujizat seperti yang saya katakan tadi, mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka saat mereka menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Tetapi sayang sekali, begitu banyak anak-anak Tuhan tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan tanpa iman. Anak-anak Tuhan hanya mengharapkan mujizat tanpa mau percaya dan tunduk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bila mujizat terjadi, yang dipostkan, yang direkam, dipostkan di dalam media sosial, anak-anak Tuhan begitu teruja. Tetapi masalahnya tidak mau percaya, tidak mau tunduk akan kebenaran firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini masalahnya. Kita share di dalam media sosial, di dalam gadget kita share video orang yang sembuh, mujizat terjadi di sana sini, kita katakan amin. Ya, kita katakan haleluya, puji Tuhan, Yesus hebat, dahsyat. Tetapi yang menyedihkannya, kita tidak mau tunduk di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi mulai dari hari ini, janganlah hanya menjadi pengkritik ya firman Tuhan. Sebab orang yang pandai mengkritik firman Tuhan sangat mungkin tidak pandai melakukan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang yang pandai mempercayai firman Tuhan, orang yang pandai melakukan firman Tuhan. Maka mujizat pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amen. Meskipun mujizat, ingatlah ini, jangan terus mengharapkan mujizat. Memang mujizat memainkan peranan penting dalam membangun iman kita. Tetapi mujizat terjadi dari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan hanya mengharapkan mujizat terjadi, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Mujizat terjadi, kuncinya adalah melakukan firman Tuhan. Buktinya mana? Buktinya ibu janda ini. Ya, oleh sebab itu mulai dari hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita belajar percaya, marilah kita belajar tunduk, marilah kita belajar taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amen. Ya. Jangan lagi memberi alasan, pastor, dia kemarin perpuluhan, nama kena kumaya rumah dah, nama kena kumaya kereta aku dah, nama kena kumaya BAPI. Percayalah. Lebunuan kerja aja ke Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, kerja aja Tuhan jadi di dalam penghidup Tuhan. Nah ibu minta kerja aja jadi, dan Tuhan ngagak kerja aja di dalam penghidup Tuhan, dalam ruang bilik Tuhan, tepuk jari ke Tuhan. Memang benar secara duniawi semua kita adalah orang yang tidak berkelimpahan harta dan uang. Amen. Meskipun kita tidak berkelimpahan harta, ya kita tidak berkelimpahan kekayaan dan uang, namun kita harus berkelimpahan kekayaan dalam taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, percaya katakan amin.
Kita harus semakin bersemangat untuk melakukan firman Tuhan. Jangan bersemangat ya mengkritik firman Tuhan. Berarti iman Anda mati. Harus bersemangat. Marilah kita sama-sama memiliki kekayaan dalam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan seperti yang telah dicontohkan oleh ibu janda yang miskin dari Sarfat ini. Yang menentukan apakah iman kita itu hidup bukan berapa banyaknya kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui. Yang menentukan iman kita hidup bukan sebab berapa banyak firman Tuhan yang kita hafal. Puji Tuhan jika kita menghafal setiap pagi kita bangun kita menghafal firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi tiada guna kita menghafal firman Tuhan jika kita tidak melakukan firman Tuhan yang kita hafal. Puji Tuhan kita dapat membaca berpuluh-puluh kali Alkitab sampai habis setelah kita menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi marilah belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bukan menghitung berapa puluh kali kita habis baca Alkitab. Puji Tuhan kita menjadi orang percaya sampai saat ini. Puluhan tahun kita telah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan lebih rindu jika kita percaya melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, berbahagialah kita memiliki iman yang hidup seperti yang dimiliki oleh janda ini. Berbahagialah kita yang sudah memiliki kekayaan dalam ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang dimiliki oleh ibu janda ini. Berbahagialah kita. Karena Allah sudah lebih dahulu melimpahkan kasih setianya dan kasih karunia kepada kita dengan penuh kelimpahan. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sangat beruntung. Ya, pada pagi hari ini kita telah belajar firman Tuhan. Apa pelajaran yang kita dapat tangkap dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga aplikasinya? Ya, dalam perjalanan menuju surga. Ya, dalam perjalanan kita menuju surga, kita harus memiliki iman yang hidup seperti ibu janda di Sarfat ini. Iman yang hidup akan sentiasa bertumbuh dari semasa ke semasa. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, kita harus tetap beriman kepada kebenaran firman Tuhan dalam apapun keadaan dan apapun yang terjadi. Amen. Ya. Jadi jemaat Tuhan, masalahnya yang sering menghambat kita adalah kita selalu dikuasai oleh ketakutan ketika sesuatu terjadi. Tekanan terjadi, persoalan terjadi, pergumulan terjadi, masalah sering silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Kita khawatir, kita sering tidak mengimani kebenaran firman Tuhan. Kita sering tidak percaya kepada firman Tuhan yang sering bermain dan menguasai hati kita adalah Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku. Tetapi mulai dari sekarang kita tidak akan bertanya Tuhan mengapa ini terjadi, tetapi kita akan senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, percaya katakan amin. Dan keputusan dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita, di dalam diri kita, kita akan beriman seperti wanita di Sarfat itu. Kita akan belajar mendahulukan orang lain di dalam hidup kita, sebab Allah akan memenuhi segala keperluan kita dengan mendahulukan orang lain. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah belajar ya kunci iman yang hidup dari ibu janda. Kita telah belajar kunci iman yang hidup dari orang yang tidak punya pelajaran. Kita telah belajar iman yang hidup dari orang yang tidak punya pengaruh dan kuasa. Kita belajar kita harus melayani dengan ketulusan agar nama mulia Tuhan dimuliakan dari kehidupan kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita belajar iman yang hidup dari ibu janda, memberi dalam kesulitan. Meskipun hidup susah, belajarlah memberi. Meskipun sedikit, belajarlah memberi. Ya. Bukan kita memberi mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan, tetapi kita memberi
diberi kerana kita mengasihi Allah yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Amen. Kita belajar teladan dari iman yang hidup oleh janda Elisaphat. Belajarlah mempercayai firman Tuhan. Meski suka, tetapi percayalah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap percaya kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan ragu. Tetaplah bersandar kepada firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sentiasa setia beribadah. Puji Tuhan, kita punya kerinduan mendalam untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita menjadi pendengar yang setia. Tetapi Tuhan tuntut kita agar kita bukan hanya pendengar setia, tetapi pelaku setia di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang kita pelajari. Dan mari kita bangkit berdiri, minta anak kita Sbe berdoa untuk firman Tuhan dan doa penutup bagi kita semua. Berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan akan firman Engkau yang telah kami dengarkan pada pagi ini Bapa Tuhan. Iman yang tulus ya Bapa Tuhan akan kami melayani dan melakukan ya Bapa Yesus Tuhan. Firman yang kami dengar tadi ya Bapa Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menegur kami ya Bapa dengan firman Engkau ya Bapa Tuhan. Dan kami mengaplikasikan firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi ini dalam kehidupan kami. Terpuji nama Engkau, berkati juga pastor kami yang memberikan firman pada pagi ini Bapa Tuhan, berkati dia dengan keluarganya ya Bapa, apa yang kami lakukan, dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mendengarkan live streaming pada pagi ini Tuhan. Tuhan Kau turunkan, Kau memberikan kami ya Bapa Tuhan, agar kami ada berkelimpahan dalam segala sesuatu. Jika kami ada pergumulan dari segi pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, dari keuangan kami ya Bapa Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi jalan keluar dari segala pergumulan kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Berkati kami pada pagi ini, limpahi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.